Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan anggota saya Dita Azia Tarini berNIM 221011125075. Nama aku Lutfia Ifaulia. Halo semuanya, perkenalkan namaku Nur Istihara. Perkenalkan, nama saya Stefani dengan NIM 221011250368. Bab 18, kombinasi. Materi 1, kombinasi. Istilah kombinasi dalam matematika kombinatorik berarti himpunan objek yang tidak mementingkan urutan. Kombinasi berbeda dengan permutasi yang mementingkan urutan objek. Perkataan kombinasi memiliki sebutan lainnya, yaitu gabungan, padu-padan, atau kepadu-padanan. Introduction. Perhatikan himpunan yang anggotanya adalah A, B, C. Apabila melalui permutasi akan dapat memperoleh susunan yang terdiri dari dua anggota, yaitu AB, BA, AC, CA, BC, CB. Pada permutasi dengan urutan anggota di susunan itu memiliki arti yaitu sebagai berikut. AB sama dengan garis miring BA, AC sama dengan garis miring CA, BC sama dengan garis miring CB. Apabila sekarang susunan urutan anggota tidak memiliki arti atau tidak memperhatikan susunan urutannya, sehingga susunan berubah menjadi AB sama dengan BA, AC sama dengan CA, BC sama dengan CB. Sehingga berdasarkan susunan tersebut, maka jumlah banyak susunan bisa diperoleh menjadi ada 3. Selanjutnya, apabila himpunannya sendiri terdiri dari banyaknya seluruh objek, kemudian diambil sebanyak objek yang ingin dipermutasikan, yang dimana objek yang dipermutasikan itu lebih besar sama dengan banyaknya objek yang ada atau seluruh objek, maka banyak susunan yang bisa kita peroleh dengan cara kombinasi menggunakan rumus berikut, yaitu cara memperolehnya sama dengan n faktorial atau banyaknya seluruh objek dibagi dengan banyak seluruh objek n dikurang banyaknya objek yang dipermutasikan dikurang r faktorial dikali dengan r faktorial atau banyaknya objek yang dipermutasikan. Berikutnya adalah contoh soal dari kombinasi. Nah, saya akan memberikan contoh soal yaitu dengan seluruh objek adalah 6 dan yang ingin dipermutasikan adalah 2 objek. Nah, dalam kombinasi ini kita menggunakan faktorial yang dimana n faktorial itu n dikali n kurang 1 dikali n min 2 dan seterusnya. Selanjutnya kita tinggal masukin ke rumus sebelumnya, yaitu seluruh objek yaitu 6 kombinasi 2 atau permutasi objeknya ada 2 sama dengan 6 faktorial dibagi dengan 6 dikurang 2 dikali faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 6 faktorial dibagi dengan 4 faktorial. Nah, 4 faktorial ini didapat dari 6 dikurang 2 dikali faktorial, yaitu jadinya 4 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Selanjutnya kita menjabarkan 6 faktorial tersebut, yaitu 6 dikali 5 dikali 4. Kenapa cuma sampai dikali 4? Harusnya kan ada dikali 3, dikali 2, dan dikali 1. Karena 4-nya itu ada faktorialnya, jadi tidak perlu dijabarkan lagi. Selanjutnya dibagi dengan 4 faktorial dikali dengan 2 dikali 1. Nah, 2 dikali 1 itu dari 2 faktorial.
Selanjutnya di situ kan ada pembilang dan penyebutnya sama 4 faktorial. Itu bisa kita coret sehingga kita mendapatkan 6 kali 5 dibagi 2 kali 1. Nah, 6 dibagi 2 itu bisa kita coret juga, jadinya 6 bagi 2 3 dikali dengan 5 bagi 1. 5 bagi 1 itu 5. Jadi 3 dikali 5. Sehingga hasil dari kombinasi tersebut yaitu 15. Berikutnya ada contoh soal kedua yang dimana kita dapat mencari perbedaan dari permutasi dengan kombinasi, yaitu apabila dari 4 orang ada A, B, dan C akan diambil sebanyak 3 orang, maka berapa banyak permutasi dan kombinasinya. Nah, di situ ada tabel antara kombinasi dengan permutasi. Kombinasi hasilnya 4 dan permutasi hasilnya 24. Dari mana caranya? Yaitu yang pertama permutasi. Permutasi dari 4 yang diambil 3 orang yaitu sama dengan 4 faktorial dibagi dengan 4 dikurang 3 dikali faktorial. Hasilnya 4 faktorial dibagi dengan 1 faktorial, yang dimana 4 faktorial adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1, hasilnya 24. Jadi permutasinya adalah 24. Selanjutnya adalah kombinasi. Kombinasi dari 4 dipermutasikan 3 orang, yaitu maksudnya dikombinasikan dengan 3 orang, yaitu 4 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali 4 dikurang 3 dikali faktorial, sama dengan 4 faktorial dibagi dengan 3 dikali 3 faktorial dikali 1 faktorial. Hasilnya 4, yaitu berdasarkan dari data yang sudah kita cari, diketahui bahwa banyak susunan cara dengan kombinasi itu lebih sedikit daripada permutasi gitu. Contoh soal ketiga, terdapat sebuah kelompok yang terdiri dari 4 orang auditor dan 3 orang analisis keuangan. Kemudian yang ditanya, susunlah panitia 3 orang yang terdiri dari 2 auditor dan 1 analisis keuangan. Maka penyelesaiannya dengan menggunakan rumus kombinasi. Masing-masing dicari dulu kombinasi untuk auditor dan kemudian dicari kombinasi untuk analisis keuangan. Yang pertama untuk auditor adalah 4 kombinasi 2 kemudian difaktorialkan, 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali dengan 4 dikurang 2 faktorial, hasilnya adalah 6. Kemudian untuk yang analisis keuangan juga dicarikan untuk hasilnya sendiri dengan menggunakan rumus 3 kombinasi 1 sama dengan 3 faktorial dibagi dengan 1 faktorial dikali 3 dikurang 1 faktorial, hasilnya adalah 3. Kemudian 6 dikalikan dengan 3 adalah 18. Maka terdapat 18 jenis panitia yang bisa digunakan atau terdapat 18 jenis panitia. Contoh soal keempat, pada saat seleksi karyawan pada suatu perusahaan terdapat 10 orang yang lulus. Namun ternyata pimpinan HRD mengatakan bahwa kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan hanyalah 4 orang. Maka penyelesaiannya bisa menggunakan rumusnya adalah 10 kombinasi 4 sama dengan 10 faktorial dibagi 4 faktorial dikalikan dengan 10 dikurang 4 faktorial. Hasilnya adalah 210 cara. Maka dapat disimpulkan pimpinan HRD bisa menggunakan 210 cara. Untuk soal selanjutnya yaitu A. Pemilihan ayam. Berdasarkan soal di atas diketahui yaitu N sama dengan 5 menyatakan banyak jumlah ayam yang ada, sedangkan R sama dengan 2 menyatakan banyak jumlah ayam yang akan dibeli oleh Pak Edi, sehingga penyelesaiannya adalah 5C2 sama dengan 5/2 sama dengan
5 faktorial per 2 faktorial, kurung buka, 5 per 2 faktorial, sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial dan 3 faktorial, sama dengan ada 10 cara. Oke, untuk soal selanjutnya yaitu pemilihan itik. Berdasarkan soal di atas diketahui yaitu N sama dengan 5 menyatakan banyak jumlah itik yang ada, sedangkan R sama dengan 3 menyatakan banyak jumlah itik yang akan dibeli oleh Pak Edi. Sehingga penyelesaiannya adalah sama seperti tadi ya, 5C3 sama dengan 5 per 3 sama dengan 5 faktorial, 3 faktorial 5 dikurang 3 faktorial sama dengan 5 faktorial 3 faktorial, 2 faktorial sama dengan 10 cara. Jadi Pak Edi memiliki pilihan cara sebanyak 10 dikali 10 sama dengan 100. Pak Edi punya 100 cara ya. Saya akan memberikan kesimpulan materi yang telah dijelaskan, yaitu kesimpulan materi ini adalah perbedaan utama antara permutasi dan kombinasi adalah permutasi memperhatikan urutan elemen yang dipilih, sedangkan kombinasi tidak memperhatikan urutan elemen yang dipilih. Sekian dari materi ini, semoga materi yang kami jelaskan bisa bermanfaat ya. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai bertemu di materi selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.